Good morning everyone. Bagaimana keadaan saudara? Saya berharap Anda tetap dalam keadaan yang baik, baik dalam roh, jiwa, maupun tubuh. Hari ini saya akan bicara tentang satu renungan yang cukup penting bagi kita semua, baik mereka yang mempersiapkan untuk pernikahan, ataupun yang sudah menikah, ataupun kita yang menjadi orang tua, sebab ini berhubungan satu dengan yang lain. Judulnya adalah berkat pernikahan. Saudara, saya temukan bahwa di dalam Alkitab ada satu ayat yang cukup mengenaskan. Ya. Satu teriakan daripada Esau ketika dia meminta berkat daripada Ishak, ayahnya. Karena berkat itu menurut Esau sudah dicuri oleh Yakub, ya, adiknya itu. Cerita itu saudara bisa dapatkan di kitab Kejadian pasal yang ke-27 ayat 34. Kejadian 27 ayat 34 berkata demikian. Berkati aku ini juga, ya Bapa. Mungkin kalau saudara bisa lihat muka Esau saat itu, saya yakin percaya bahwa dia meminta berkat ini dengan sungguh-sungguh. Dia meminta berkat ini bukan karena kalau diberi oke, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi dia mengerti benar bahwa kehidupan dia bergantung penuh pada berkat daripada Ishak. Sangat sulit buat pernikahan Anda untuk bisa sehat dan bertumbuh di dalam pembentukan ataupun pembangunan rumah tangga Anda jikalau Anda tidak memiliki berkat daripada orang tua. Perhatikan anak-anak muda, jangan menganggap enteng berkat daripada orang tua. Jangan juga merencanakan bahwa Anda bisa menikah, berhasil secara finansial, secara emosi, secara menurunkan legasi kepada anak-anak Anda, jikalau Anda keluar dari berkat orang tua. Sebab berkat orang tua ini mutlak untuk kita terima sebagai anak-anak. Nah, selain berkat orang tua, ada juga berkat pernikahan. Berkat pernikahan ini melingkupi pertama adalah penerimaan diri dari masing-masing pasangan. Misalnya istri saya menerima saya apa adanya dan tetap berharap saya akan bertumbuh selama perjalanan mengarungi bahtera keluarga ini sesuai dengan karakter Kristus. Yang kedua adalah rasa hormat yang kita berikan kepada pasangan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah pengorbanan ya dari masing-masing individu. Jadi suami berkorban untuk istri, istri berkorban untuk suami. Namanya korban. Korban adalah pemberian yang terbaik. Kita tidak memberi yang ecek-ecek, tetapi kita selalu memberi yang terbaik kepada pasangan kita. Yang keempat adalah kita bisa merencanakan proyeksi bersama untuk masa depan. Saya sering katakan kepada anak-anak muda ataupun yang sedang pacaran, tanya kepada pasangan. Tanyanya begini, jangan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Itu pertanyaan yang ecek-ecek. Tapi tanya, kalau aku jadi istrimu, engkau hendak bawa aku kemana? Itu akan mengoreksi ataupun menantang cara berpikir ataupun cara pandang dari seseorang. Bagaimana orang ini akan membawa ya, kekasihnya untuk masa depan. Dengan cara 4 ini, penerimaan diri, rasa hormat, pengorbanan, dan perencanaan proyeksi masa depan ini adalah satu metafora daripada pengisian akun emosi pasangan Anda. Jadi kalau kita melakukan hal-hal demikian yang saya sudah sebutkan ini, maka secara tidak langsung kita ini mengisi
akun daripada emosi orang yang kita kasihi. Memang di dalam Alkitab kita tidak bisa lihat cerita daripada Esau yang tidak memiliki berkat orang tua pada waktu dia sendiri mendirikan keluarganya. Tetapi kita bisa lihat dari orang yang mencuri berkat, ya, berkat Esau, yaitu Yakub. Ada kisah menarik di Kejadian pasal yang ke-29. Sudah lihat saja nanti ceritanya. Tentang rumah tangga Yakub dan Lea. Ternyata Yakub ini mengasihi adik daripada Lea, tetapi entah gimana ceritanya seperti telenova saja. Yakub ternyata mabuk dan akhirnya ketika dia pagi hari bangun, dia tidak melihat Rahel ataupun Rachel di sebelahnya, melainkan Lea, kakaknya. Saudara, itu cerita tersendiri, saudara bisa baca. Tetapi saya ingin katakan, saya ingin bahas bahwa kisah Yakub dan Lea ini adalah bagaimana cara Yakub tidak menggubris Lea yang menjadi istrinya, ya, ketika dia menikahi Rahel sebagai istri yang dia kasihi. Nah, saudara, ketika Tuhan melihat Lea tidak dikasihi oleh suaminya, maka Tuhan membuka rahim Lea, bahkan memberikan 4 putra kepada Lea. Saudara bisa perhatikan ya bagaimana arti dari nama dari keempat putra itu. Ya. Saya tidak ingin bahas di sini, tetapi bagaimana curhat Lea ketika dia memberikan nama daripada keempat putra. Satu-satu itu memiliki arti tersendiri daripada emosi Lea ketika dia tidak ditinggalkan, tidak diorangkan oleh Yakub. Nah, Yakub menahan berkat Lea. Inilah yang menyebabkan bukan saja Lea yang di dalam Alkitab, tetapi banyak istri-istri menderita karena suaminya menahan berkat pernikahan. Menyebabkan istrinya, ya, pertama, depresi. Kedua, merasa dihina. Tidak diorangkan. Yang ketiga, dia merasa dibenci. Dilecehkan oleh seseorang yang seharusnya mendemonstrasikan kasih. Yang keempat adalah dia merasa disconnect, terputus. Ngomong apa saja dengan suaminya, nggak nyambung. Akhirnya masuk ke kamar, nangis sendiri, dan lain sebagainya. Yang terakhir, timbullah penyesalan, regrets. Dia mengetuk palu sendiri, dia mengatakan, aku tidak bahagia. Saya berharap tidak ada seorang pemirsa, istri ataupun suami yang harus mengalami apa yang Lea alami. Kalau Anda mendengarkan renungan ini dan Anda masuk dalam kisah drama seperti Yakub dan Lea, saya harapkan saudara bisa mawas diri, saudara bisa berubah, dan saudara bisa meminta ampun kepada Tuhan yang bermurah hati. Pertanyaan saya adalah begini, apakah Anda menahan kasih, kebaikan, perhatian, kemesraan kepada pasangan Anda? Contohnya ada beberapa istri yang membuka aib ataupun kelemahan suami mereka di hadapan orang-orang yang sebenarnya tidak penting dalam kehidupan. Sepertinya kalau kita ini mengalami hantaman, mengalami rejection, sepertinya tanpa sadar kita ini berfokus kepada ilfil dari kelemahan istri maupun suami masing-masing. Dan ilfil ini menjadi satu big deal banget bagi perasaan Anda yang sedang marah, sedang bergejolak. Mata Anda seketika itu juga tertutup bagi usaha dan tindakan yang sebenarnya justru bisa merubah keadaan rumah tangga Anda, keadaan emosi Anda pada waktu itu.
Anda merasa bahwa Anda tidak menerima. Anda dirampok. Anda mengalami ketidakadilan. Karena pasangan Anda tidak memberi. Nah, konsep memberi ini juga cukup menarik kalau saudara mengikuti apa yang Alkitab bahas. Konsep memberi di dalam perjanjian baru, di perjanjian baru adalah yang lebih diberkati itu adalah sang pemberi daripada sang penerima. Arti kata lain, saya akan balik kepada pihak suami ataupun pihak istri yang menahan kebaikan, tidak memberi, adalah begini. Jikalau Anda menahan sesuatu yang baik, maka bukan pihak lain yang dirugikan, dan pihak Anda sendiri yang dirugikan. Menahan sesuatu yang baik itu tidak ada untungnya. Mungkin cuma memberi kepada emosi yang sedang sakit, emosi yang sedang luka. Tetapi apakah itu yang Anda cari di dalam hubungan rumah tangga? Apakah ini yang Anda pertahankan? Pastilah Anda mengalami ketidaknyamanan apabila pasangan Anda tidaklah bahagia ataupun frustasi. Konsep saya selalu satu hal yang ringan saja. Saya sebagai suami, saya memiliki satu konsep, yaitu happy wife, happy life. Kemarin saya bahas bahwa kebahagiaan itu adalah usaha keras plus the grace of God yang kita lakukan di dalam rumah tangga, baik suami maupun istri, bekerja keras, bekerja sama, ditambah dengan kasih karunia Tuhan, maka terjadilah kebahagiaan. Bahagia itu bukanlah sesuatu yang jatuh dari surga, melainkan saudara harus mengusahakan. Oleh karena itu, saya ingin di akhir daripada renungan saya pada hari ini, jikalau Anda mengalami satu perasaan bahwa pernikahan Anda tidak bahagia, oleh karena di awal, karena tidak dapatkan berkat daripada orang tua, dan orang tua saudara masih hidup hari. Mungkinkah Anda bisa mengadakan satu rekonsiliasi? Tidak ada kata terlambat. Rekonsiliasi kepada orang tua. Nah, saya yakin percaya ketika ada usaha rekonsiliasi dari hati Anda, maka Tuhan, perkenanan Tuhan akan datang di dalam rumah tangga. Perhatikan satu hal, kalau Anda memiliki anak-anak dari pernikahan, jangan inginkan pernikahan anak Anda akan mengalami apa yang Anda alami hari ini, ketidakbahagiaan. Dan terutama jangan pertahankan ego, kesombongan diri Anda, yang mengatakan orang tuaku yang salah. Listen, ada satu ayat firman Tuhan di Roma 12. Saya ingin baca ya, Roma 12. Ayat yang ke-18 dikatakan begini. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung pada, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Pendamaian itu diusahakan. Kalau hati Anda mulai damai, maka berkat Allah akan melimpah di dalam kehidupan saudara. Dialah ini saudara lakukan hari ini. Telepon orang tua, rekonsiliasi. Biarlah damai sejahtera Allah melingkupi Anda. Ayo kita doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba mintakan berkat khusus untuk semua pernikahan yang sedang mengalami ketidakbahagiaan. Pernikahan mereka berdarah-darah. Tetapi kami tidak perlu berdarah lagi. Karena darah Kristus cukup bagi kami semuanya. Oleh karena itu Tuhan, Hamba minta hadirat Roh Kudus, pengampunan, juga perkenanan ada di dalam pasangan suami maupun istri. Sehingga mereka bisa melakukan apa yang terbaik bagi pasangan mereka. Mereka mengasihi sampai Engkau memanggil mereka pulang ke rumah.
Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk anugerah-Mu selama kami di rumah, banyak di rumah. Biarlah pertumbuhan daripada emosi kami, pertumbuhan daripada hubungan kami, kualitasnya akan semakin baik. Dalam nama Yesus. Amin. Thank you.